علينا يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا monggo ya tawab tub alaina وتب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا يا إلهي ومليكي أنت تعلم كيف حالي وبما قد حل قلبي من هموم واستغالي يا تواب تب يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا قد كفاني علم ربي قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري من سؤالي واختياري يا تواب تب علينا يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا يا تواب تب علينا يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا يا تواب تب علينا يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'a sunnatahu wa qtada bihuda ila yaumi liqa'illah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa azim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina bi sunnatihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bersama Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma sahhil lana hifdzal ulum wa hab lana wasi'al fuhum bi jahin nabil ma'sum alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin qamaril wujud fi hadzal yaum wa fi kulli yaum wa fil yaumil maw'ud sirran wa jahran fid dunya wal ukhra wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad salatan taghfiru biha dzunub wa tuslihu bihal qulub wa tanṭaliqu bihal usub wa ta'linu biha su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Amma ba'du, para hadirin wal hadirat, kaum muslimin muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kaum muslimin muslimat yang mudah-mudahan dengan kemuliaan waktu yang mulia yakni Ramadan, dengan kemuliaan waktu yang mulia yakni salat subuh yang kita laksanakan secara berjamaah, semoga menjadi sebab semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa orang tua kita, dosa guru-guru kita, dosa nenek kakek kita, keluarga kita, semuanya mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala.
Dan kita mohon kepada Allah semoga dengan kemuliaan Ramadan semuanya panjang umur yang barokah, keluarga sakinah mawaddah barokah. Mudah-mudahan yang kerja-kerjanya barokah, yang usaha-usahanya barokah, yang tani-taninya barokah, yang dagang-dagangnya barokah, yang bisnis-bisnisnya barokah, untuk sangu ibadah, untuk sangu haji dan umrah. Mudah-mudahan ini bukan Ramadan yang terakhir kali kita bertemu dengan Ramadan tahun-tahun yang akan datang. Dan tahun ini ya Rabb, kami minta pertemukan kami dengan Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kita bertemu dengan Lailatul Qadar, dan mudah-mudahan semuanya bisa bermimpi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sepanjang-panjang hidup akan berakhir dengan kematian saat kita meninggalkan dunia. Semoga dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Para bapak, ibu, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita sudah berada pada Ashrul Awakhir, 10 terakhir di bulan Ramadan. Tidak terasa nggih? Tidak terasa. Sudah berada di 10 terakhir di bulan Ramadan. Kanjeng Nabi, Bu, Pak, beliau ketika sudah berada di 10 terakhir di bulan suci Ramadan, Kanjeng Nabi ini selalu mengikat sarungnya, artinya sebagai bentuk semangat Kanjeng Nabi dalam ibadah. Bahkan beliau sering meninggalkan istri-istrinya untuk melaksanakan yang namanya iktikaf. Oleh karena itu, mudah-mudahan akhir bulan suci Ramadan ini kita bersama senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah memperbanyak waktu kosong kita dengan iktikaf, terutama malam hari. Ulama dulu ulama dulu itu, Pak, itu beliau semua rata-rata punya mihrab. Tapi bukan mihrab cinta. Pak Fauzi, bukan mihrab cinta Anda. Mihrab itu tempat ibadah. Tempat ibadah. Makanya, Pak, mudah-mudahan jenengan semua rezekinya lancar dan barokah. Ya termasuk saya, jangan sampai entok. Kita semua Allahumma amin. Mereka itu semua rata-rata bisa membangun mihrab, bahkan punya sebidang tanah kecil itu dimasjidkan, Pak. Boleh. Di mana? Banyak. Makanya kalau boleh usul ya, suatu saat yang namanya musola bunga, musola az-Zahra, suatu saat dimasjidkan. Eman, Mbak. Kenapa? Sebab karena kalau sudah jadi masjid ini enak. Jenengan duduk bisa iktikaf, sampean diam bisa berpahala. Dan itu bukan hanya untuk tanah kosong, tapi ketika sampean punya ruangan khusus, tapi dengan catatan ya, ketika sampean mengatakan waqaftu hadal arda masjidan, saya wakafkan tanah ini menjadi masjid, maka seandainya sampean punya sebidang tanah mungkin seukuran sejadah, maka ini akan menjadi masjid selamanya. Di rumah kita semestinya begitu, cuman jarang. Kalau ulama-ulama dulu banyak, Pak. Sehingga mereka ini, Pak, ketika waktu kayak Ramadan ada anjuran untuk iktikaf, mereka punya istri tidak harus keluar dari rumah, cukup iktikaf di rumahnya masing-masing, dengan catatan rumah atau tanah itu sudah diwakafkan menjadi masjid. Dan ingat, tidak boleh dijual, harus wasiat ambil anaknya, iki tanah sudah saya wakafkan menjadi masjid. Sampai kapan? Kalau sudah keluar kalimat waqaftu hadal arda masjidan, saya wakafkan tanah ini, mungkin hanya ukuran seberapa, Pak, menjadi masjid sampai kiamat menjadi masjid. Tapi protokol kemasjidan berlaku, Pak. Bukan protokol kesehatan, protokol kemasjidan berlaku. Artinya ketika sampai duduk di situ iktikaf, sah iktikafnya. Ketika sampai duduk di situ ngaji, pahalanya sama dengan di dalam masjid. Dan maaf, segala sesuatu yang tidak boleh dilakukan di masjid
Di situ juga tidak boleh. Kentut tidak. Ayo Pak jawab Pak. Kentut tidak boleh. Engko ngentut sembarangan sampai berot. Ketika ibu-ibu dalam kondisinya haid juga tidak boleh. Makanya mudah-mudahan di sekeliling kita ini banyak masjid. Dan ingat bapak-bapak, ibu-ibu, masjid itu tidak harus untuk Jumatan. Oke? Masjid itu tidak harus untuk Jumatan zamannya Nabi. Masjid untuk tempat musyawarah, tempat untuk perjuangan, tempat untuk menampung para sahabat zaman itu. Makanya ketika banyaknya masjid di mana-mana, suatu saat, contoh seperti di Mushola Az-Zahra ini, mungkin sekarang panjenengan belum butuh, tapi 20 tahun yang akan datang atau 10 tahun yang akan datang, ketika sudah masyarakat penuh, sesak dan lain sebagainya, harus menghendaki ini, mengadakan yang namanya iqamatul Jum'ah, suatu saat itu akan terjadi. Ya, oleh karena itu mudah-mudahan masjid ada di hati kita, sehingga ketika kalau panjenengan kemana-mana, yang terbayang adalah tempat ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yakni masjid. Oleh karena itu kita belum punya masjid, jadi harus ke masjid yang umum. Di mana yang paling terdekat? Kebalenan untuk melaksanakan iktikaf. Napa terus Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, monggo diamalkan, manik takafa asran fi Ramadan. Barang siapa orang yang iktikaf 10 terakhir di bulan suci Ramadan, kana kahajjataini wa umrataini. Dawuh Kanjeng Nabi, Pak. Orang yang iktikaf, nawaitul iktikafa fi hadal masjid, 10 terakhir di bulan suci Ramadan, seperti pahalanya orang haji 2 kali dan umroh 2 kali. Nabi Muhammad gak pernah bohong, Pak. Nabi Muhammad gak pernah bohong. Iya ta, loh, sampean hadis masih kok iya ta. Jangan dipikir secara akal. Akal kita nggak mampu, akal kita kekecilan. Sering kita ngasih contoh, ada tukang parkir, biasanya 2.000, biasanya 1.000, moro-moro dikasih 100, banyak begitu tukang parkir, Pak. Lah bagi Allah dan bagi Nabi Muhammad memberikan hadiah pahala haji dan umrah untuk orang yang iktikaf, nggak ada apa-apanya dibanding dengan kekuasaan dan kecintaan Nabi Muhammad kepada umat. Ayo, akhir 10 terakhir di bulan suci Ramadan, hari ini yang belum iktikaf, monggo kita berbanyak iktikaf, dan itu adalah sunnah dari baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sunnah-sunnah Nabi Muhammad kita bisa mengerjakan. Mudah-mudahan makruh-makruhnya bisa kita tinggalkan. Dan ingat, di dalam bab puasa ini ada 2 hal yang menjadi sebab batalnya puasa. Puasa ini bisa batal pahalanya dan bisa batal puasanya. Sampai eling-eling, puasa itu ada yang puasa batal puasanya, yang kedua batal pahalanya. Kalau yang membatalkan pahala puasa itu diantaranya sebab dosa-dosa kita, diantaranya ghibah, ngerasani orang. Bu, masih senang ngerasani orang? Halo, perai pun nggih? Alhamdulillah perai. Sampai kalau ngerasani orang nggak ada gunanya, rugi. Puasanya sah, tapi pahalanya nggak ada. Ada yang membatalkan puasa apabila kita melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Mudah-mudahan sunnah puasa sudah, makruhnya puasa sudah, batalnya puasa sudah. Hari ini kita masuk 10 terakhir di bulan suci Ramadan. Cita-cita yang paling penting, semoga bertemu dengan Lailatul Qadar. Wadrikna warzuqna Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu, Bapak-bapak, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah menurut Al-Imam Abi Hamid bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, kalau awal Ramadan niku dino Sabtu, awal Ramadan hari Sabtu, insyaallah Lailatul Qadar jatuh pada malam 23 Ramadan.
Dan ini sudah ratusan tahun benar. Nanti tahun ini jenengan buktikan, Pak. Jenengan analisa, jenengan teliti, betul apa enggak? Kalau awal Ramadan dino Sabtu, Lailatul Qadar jatuh pada malam 23. Kalau awal Ramadan itu hari Selasa atau Jumat, Lailatul Qadar jatuh pada malam 27 Ramadan. Dan hari ini, tahun ini, awal Ramadan hari Ahad, insya Allah Lailatul Qadar jatuh pada malam 29 Ramadan. Bu, aja sampai nggih malam likuran ada di pasar. Setuju? Jangan sampai nggih malam likuran jenengan meninggalkan sholat isya dan taraweh. Setuju? Bu, jangan sampai nggih malam-malam ganjil jenengan ada di tempat-tempat belanja untuk urusan bajunya anak-anak, sandalnya anak-anak, belanja. Bu, lebarannya sudah selesai nggih? Urusan lebaran? Toples sudah lengkap? Toplesnya, isinya. Oh. Ya semoga isinya ada nggih. Dan minta tolong kalau ngisi jajan yang asli ya. Antara tambur sama isinya harus sesuai. Berapa banyak tamu-tamu dikecewakan. Isinya bagus, kongguan. Apa? Blacknya kongguan. Isi nih kerupuk dulur. Itu namanya mengecewakan saudara ya. Ayo Bu, sudah jenengan kali kula jangan banyak mikir lebaran. Yang paling wajib Ramadan, yang ada ayatnya dalam Al-Quran Ramadan, kewajiban-kewajiban di bulan Ramadan. Kadang kita ini Pak seneng ngejar perkara sunnah meninggalkan yang wajib. Lebaran itu apa sih? Lebaran itu kan hanya sholat 2 Id rame-rame, sunnah pakai baju baru, kemudian kita minta maaf dan sebagainya, selesai. Tapi Ramadan adalah sebagai bulan yang mengantarkan kita selamat dunia dan akhirat. Insya Allah hari raya yang akan datang, nggih, sampai dengarkan nggih, sebelum Menteri Agama mengumumkan hari raya tahun ini jatuh pada tanggal 1 Syawal. Nggih. Tenang nggih, enggak usah ribut sampean nggih. Tidak terjadi pro kontra ini, Pak. Saya sampaikan bocoran lebih awal ini. Mendahului Menteri Agama. Bu, kapan Ramadan jatuh pada tanggal 1 Syawal. Dino paran, ya mbuh. Pokoke 1 Syawal mari, Pak nggih. Apa dino Senin, apa Ahad, yang penting 1 Syawal. Lah, sebelum kita ketemu dengan 1 Syawal harus mendapatkan Lailatul Qadar. Eman. Kanjeng Nabi dawuh, Bu, Kanjeng Nabi dawuh ketika menyampaikan hadis an Yazid bin Rauman bahwa di antara keterangan dari baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umur kula kali sampean ini diakui atau tidak pendek-pendek. 70 tahun ke atas itu bonus, jarang, sudah langkah. Standarnya 60 sampai 70. Umur pendek-pendek, dosa banyak, salah banyak, sholat ba'diyah jarang, sholat duha. Halo, sholat duha? Kadang ingat, kadang lupa. Lebih banyak kadang lupanya. Tahajud? Enggak, tahajud kan tadi malam nggih. Ya Allah, ngerasani orang. Iya. Jalan-jalan. Ayo Bu, jawaban Bu. Ya. Rekreasi. Ya. Ibadah. Ya, iya, oke, sudah, iya, nggih. Allah, umur pendek. Tapi gimana? Nah, untung ya Allah, Pak. Nabi ngasih bonus, Nabi ngasih hadiah kepada umat, walaupun umurnya pendek, dosanya banyak, nggih, tahajudnya kadang-kadang nggih. Tapi kalau sampean ketika Ramadan bertemu dengan Lailatul Qadar, Pak, bayangkan seandainya tahun ini ketemu Lailatul Qadar, maka ketika itu kita seperti melaksanakan ibadah 83 tahun lewat 4 bulan. Sampean ngaji,
Seandainya pas ini malam Lailatul Qadar, seperti pengajian 83 tahun lewat 4 bulan. Sampai sholat duhur pas seandainya itu hari Lailatul Qadar, atau sholat maghrib pas malam Lailatul Qadar, rasanya Pak seperti orang melaksanakan sholat maghrib selama 83 tahun lewat 4 bulan kalau malam itu Lailatul Qadar. Eman, jangan sampai ditinggal ke pasar. Ayo, ketemu Mbak Lailah biasa, ketemu Pak Qadir biasa, ketemu Lailatul Qadar luar, walaupun sampean biasa di luar. Nggih. Oleh karena itu mari kita tengok, kita periksa apa sih tanda-tanda Lailatul Qadar. Di sini dikatakan tanda-tanda Lailatul Qadar itu annal asjar tadau furu'uha 'alal ardi. Sesungguhnya pohon-pohon itu Pak menundukkan, merendahkan cabangnya, daunnya ke bumi. Itu tanda kalau malam itu Lailatul Qadar. Ibu-ibu di rumahnya ada pohon apa mohon? Ada bunga apa saja selain bunga residen? Ya, katus. Loh, katus tegak. Jangan yang tegak-tegak. Ini yang punya daun, Pak. Sampai nojo aneh-aneh. Katus dulur. Nanti ada yang jawab lagi, saya punya bunga Pak Ustadz. Bunga apa? Bunga hati. Oh, gak iso nunduk. Saya punya bunga apa? Bunga plastik. Oh, gak kira nunduk. Apa tanda malam itu Lailatul Qadar? Bahwa pohon-pohon nanti bunganya Pak atau daunnya itu nunduk kalau malam itu Lailatul Qadar. Ya paling gampang lah, mungkin sampean punya pohon mangga, pisang, apa lagi? Dan masih banyak lagi yang lainnya. Pokoknya sampean teliti, Bu, yang punya pohon mangga, coba daunnya sampean teliti jam 09.00 malam. Cari nunduk ya. Kok yang nunduk-nunduk ya gitu. Kan angel nggih. Atau sampean punya bunga apalah, bunga Kamboja atau bunga yang lain, sampean titeni. Katanya nunduk, kok nunduk gak nunduk-nunduk. Jam 09.00 diteliti gak nunduk, 10:30 gak nunduk. Kan angel. Tapi ini betul. Kenapa kok sampai nunduk Pak? Saking banyaknya malaikat turun, saking banyaknya rahmat Allah yang diturunkan, sampai yang namanya ciptaan Allah, yang namanya pohon, dedaunan nunduk saking hormatnya kepada malam Lailatul Qadar. Lah bunga saja nunduk, mosok kita yang ada di bunga residen tidak menundukkan kepala kita untuk tahajud kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan tunduk sirah Pak. Lain, katondu itu namanya. Bon. Kemudian apalagi la tasihu fihal galab. Kalau memang malam itu Lailatul Qadar, tidak akan menggonggong yang namanya ASU. Asau. Ada wong using iki, we asau jadi Pak. Ya Allah, karo enak kok ada ngomong. Ya dijaga lisan kita nggih. Loh, kok sampean ngomong? Ya, saya cerita ini, bukan meraktek ngomongan ini. Lah, kalau malam itu Lailatul Qadar dikatakan la tasihu fihal galab, tidak akan menggonggong yang namanya ngapunten anjing. Terus sampean mau mitra sama kuku sama taci, ku, aku nyile anjing sik ku. Kate apa? Tak teliteni sik. Jarene kadung malam itu Lailatul Qadar, anjingnya enggak menggonggong ya. Terus sampean golek anjing sing yo angel Pak. Terus anjing iki perasaan lagi gugu ya. Jam 11 gugu. Ya susah Pak. Golek masalah sampean. Ya cuman ini memang tanda-tanda betul. Ini saya punya kitab khusus Lailatul Qadar. Sak alamatnya, sak tandanya. Terus apa lagi? Termasuk tanda malam Lailatul Qadar kalau memang itu malam Lailatul Qadar, annama al-bahri yakunu azban. Sesungguhnya air segoro itu Bu yang awalnya asin. Pernah mencicipi banyu segoro? Kapan? Dulu nggih. Asin kan nggih. Kalau memang malam itu malam Lailatul Qadar, maka banyu segoro seluruh dunia akan menjadi tawar. Selamat mencoba dan mencicipi banyu segoro. Siap Pak Fauzi bersama tim pencari Lailatul Qadar.
Ya ning segara. Nggih. Mas GK buat tim. Berapa orang di sini? Ada yang di Pantai Bum, Pelensengan. Mana lagi? Cacalan, we hafal Cacalan. Sering ning Cacalan koyo sampean iki. Ada yang di Cacalan, ada yang di Watu Dudul. Mun Madura nika beni Watu Dodol, Watu Dudul. Ki ke? Kamampean nika kedudul. Watu Dodol metune Watu Dudul, Pak. Telok lemak iki. Mon cak orang telok lemak nika. Napa telok lemak nika? Ya telok lemak pun, Pak. Kamampean ke Watu Dudul. Coba sampean, iki Mas Fauzi sama berapa orang sudah? Atau sama security kita sekali-kali, ayo Kang, segera Kang. Anu apa? Kami dari Takmir Musholla Az-Zahra Bunga Residen Banyuwangi akan mengadakan tim mencari fakta Lailatul Qadar. Apa diantaranya? Banyu Segara, Pantai Bum, Cicipono, Pelensengan, Cicipono, nepundi Bu? Cacalan. Bawa HP 4 orang. Nanti Mas GK sebagai monitoring tim pencari Lailatul Qadar. Teleponan. Halo. Assalamualaikum. Gimana Mas Fauzi? Ini sudah jam 9 ini. Coba Cicipono, Pantai Bum, cicipi, Pak. Asin. Belum Lailatul Qadar. Pak, ini benar ini, Pak. Ratusan tahun benar, tanda-tanda ini benar. Karena memang sudah dibuktikan. Pelensengan, cicipi, Pak. Asin, belum Lailatul Qadar. Tapi nanti pada akhirnya air yang ada di lautan di segara itu suatu saat mungkin dengan durasi yang sangat cepat atau hitungan menit atau hitungan detik akan tawar pada saatnya, Pak. Kapan? Wallahu a'lam. Cuman kita mau niteni jam 11 kurang 12 menit pagi asin. Jam 12 pas asin. Kan angel nggih. Lah daripada angel-angel nyari tanda-tanda sesuai dengan keterangan kitab, walaupun ini benar, tapi Pak ulama sepakat pokoknya kalau sampean kali kula pengen bertemu dengan malam Lailatul Qadar, paling penting mulai malam ini atau tadi malam sampai akhir Ramadan jangan sampai ninggal sholat maghrib berjamaah. Setelah sholat maghrib berjamaah, sholat ba'diyatal maghrib jangan ditinggal. Ditambahi sholat sunnah tasbih jangan ditinggal. Tambahi sholat sunnah awabin kalau mampu. Tambahi baca yasin, tabarok, waqiah 1 juz. Kapan ane buka yo? Ya buka dulu, Bu. Isaknya, Bu, monggo sunnah-sunnah yang pernah kita sampaikan sebelum berangkat tarawih sampean mandi. Nanti kemudian qobliyah isya jangan ditinggal, salat isya berjamaah. Kemudian ba'diyatul isya dilanjutkan dengan tarawih, dilanjutkan dengan witir, malam harinya tahajud. Usahakan malam itu waktu kita hanya untuk Allah dan Nabi Muhammad SAW. Sebelum subuh tahajud dan sebelum subuh jamaah apa jimaah? Jamaah apa jimaah? Apa bedanya jamaah sama jimaah? Iki Mas Fauzi mulai mau ngomong jimaah. Koye aneh nih, Pak. Pelaku sejarah ini. Makanya ada perbedaan, apa bedanya jamaah sama jimaah? Jamaah sama jimaah. Kalau jamaah itu ya sholat berjamaah, Pak. Jimaah ini ya kumpul sama istri, sama-sama kumpul. Tapi kalau kumpulnya di musola itu namanya jamaah. Kalau jima itu kumpul di kamar lain, gitu. Cuman sama-sama pahala, sama-sama pahala. Ya betul. Cuman ada bedanya. Kalau jamaah itu harus nutup aurat, kalau jimaah ya harus dibuka, Pak. Kalau nggak dibuka nggak punya anak sampean. Tapi biasa kan pakai selimut, gitu. Kalau kumpul, apa waktu-waktu sampean? Watuk kah? Koye kroso iki, Pak nggih. Nggih, sallallahu alaihi Muhammad.
Jadi pakai selimut, nutup auratnya biar hasilnya anaknya bagus. Jangan pakai terpal Pak, panas. Makanya kan ada guyonan nih, apa sih bedanya istri yang hidup sama istri yang mati? Kalau istri yang mati itu didatangi sama malaikat. Malaikat pasti pertanyaannya, man rabbuka, siapa nama Tuhanmu? Kalau istri masih hidup, kayak jemaah tadi. Kalau istri hidup, istri mati, man rabbuka, siapa nama Tuhanmu? Tapi kalau istri yang hidup, bukan man rabbuka Pak, suaminya datang, ma buka roknya. Beda nggih? Ini selingan saja nggih Pak nggih. Makanya apa bedanya roknya anak sama roknya emaknya? Ayo apa bedanya? Kalau roknya anaknya melorot itu dipendurno. Kalau anaknya diperosotnya sekalian sudah. Kalau emaknya nggih, bedanya sedikit. Kok nyampe ke sana ya Pak ya? Nah, goro-goro jamaah. Lah kalau sampai jamaah ketika malam Lailatul Qadar besar pahalanya Pak. Berarti kalau jamaah ya juga besar pahalanya. Rasanya seperti 83 tahun lewat 4 bulan. Masuk Pak Eko? Enggak, betul enggak? Ya betul Pak. Wong itu sebuah ibadah yang penting. Selesai panjenengan kumpul dengan istri, usahakan langsung mandi. Jangan sampai membawa hadas ketika kita dalam keadaan puasa. Oleh karena itu saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan tahun ini harus ketemu kita. Iman kalau kita tidak bertemu dengan bulan suci Ramadan. Oleh karena itu termasuk nggih kemuliaan inna anzalna fi lailatul qadr atau surat Al-Qadr. Monggo jenengan amalkan nggih dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya ngapunten ketika panjenengan salat nggih di hari-hari taraweh, di hari-hari Ramadan, perbanyak membaca inna anzalnahu fi lailatul qadr. Itu alamat akan cepat dapat ketemu dengan Lailatul Qadar. Termasuk di antara mukjizat Al-Qur'an, di antara kehebatan Al-Qur'an, sampean yang punya anak, sampean yang punya cucu, anak kita, cucu kita mulai kecil supaya tidak melakukan perbuatan dosa besar, pergaulan bebas, zina, narkoba, miras. Anak sampean Pak Bu minta tolong biasakan bacakan inna anzalnahu fi lailatul qadr. Tangannya bapak ibunya ada di atas, di dahinya anaknya sampean. Misal nggih, seandainya ada anak kecil enak ini. Sayang anak kecil main-mainan ini Bu nggih. Biasanya ikut ngaji ya. Mas Fauzi boleh? Oh, bukan anak kecil ini, Pak. Kecil orangnya tapi Masya Allah ini Pak nggih. Sudah punya anak berapa? 2. Oh 2 nggih. Misal anak mau ngaji, anak mau sekolah, atau anak sekalipun tidur Pak, ada 2 surat, ada 1 ayat. Sering saya sampaikan, terutama ngapunten bapak-bapak yang biasa kerja malam atau ada urusan luar kota, sering meninggalkan anak istri. Mohon maaf, security nggak cukup Pak, satpam nggak cukup, orang tua kadang nggak cukup. Siapa yang melindungi anak kita? Yang melindungi anak kita adalah Al-Quran. Oleh karena itu, yang pertama, ketika anak kula kali sampean misal bapak ibunya mau kerja keluar atau anaknya mau berangkat sekolah, biasakan doakan nggih, dadanya anak sampean yang bagian kiri bacakan 1, Rabbis rohli. Seandainya ada anak enak praktek ini, nak sini nak, Rabbis rohli sodri. 1, Rabbis rohli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli. Ngapunten nggih, posisinya 2 jari. Makanya ngapunten Mas Keka, bapak-bapak yang lain kalau lihat Habib Musid ketika baca Rabbis rohli begini. Itu dalam rangka mengamalkan mukjizat Al-Qur'an. Sampeyan kalau Habib Musid ngaji ketika Rabbis rohli mesti tangannya beliau begini. Ya, apa rahasianya? Al-Qur'an. Saya tanya sama bapak-bapak, ada tah obatnya hati di apotik? Ada? Saya sakit hati. Tanya sama petugas apotik, Mbak, jual obat hati? Ada? Enggak ada. Jual obatnya anak nakal? Ada. Rumah sakit enggak ada, Pak. Maka obat yang paling hebat 1 mukjizat Allah, Al-Qur'an. Oleh karena itu yang pertama,
Ibu-ibu kalau anaknya mau berangkat sekolah, berangkat ngaji atau mau acara apapun, biasakan bacakan Rabbis rohli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam bil lisani yafqahu qauli. Tangannya taruh di dada yang kiri. Ngapunten, di bawah apa ini? Di bawah apa namanya? Pentil. Hari ingin enak. Ya, di bawah apa? Payudara. Pokoknya nggak ada yang enak sudah Pak. Disebut nggak ada yang enak. Ya di bawah dada sini nanti. Ya di bawah itu wes ya. Pokoknya di bawah itu di di situ sudah Pak, bacakan Rabbis rohli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli. Pertama. Yang kedua, Bu, ngapunten, bacakan Alam Nasroh laka sodrok. Anak yang mau ngaji, anak yang mau tidur, anak yang mau sekolah, anak yang mau pergi jauh, bacakan satu surat Alam Nasroh dan satu ayat Rabbis rohli sodri. Bu, Pak, anaknya ya, anaknya dada yang kiri. Ojo mae. Ojo mae lain, harus malam hari lain. Kemudian ini yang paling penting, di antara barokah nuzulul Quran, di antara barokah Lailatul Qadar. Kemudian setelah Rabbis rohli, kemudian Alam Nasroh, kemudian misal anaknya mau berangkat sekolah, anaknya mau ngaji, sebenarnya Pak, ini dibaca semenjak kecil. Waduh kasep, anak saya sudah hampir perawan ya. Ya gawe maning. Mas Fauzi ini Allah. Ya, buat lagi Pak, biar bisa ngamalkan ini. Ya, kemudian bacakan Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Bu, bisa? Coba praktek sama temennya. Coba wis, pada tuweke masalah. Misal ya, seandainya ada anak enak ini Pak. Pas prakteknya. Enggak ada wis. Atau adik saja, adik Fauzi. Misal ada anak ya, misal ini anak ya, anak mau berangkat sekolah, setelah salim sama orang tuanya, doakan Rabbis rohli Alam Nasroh, kemudian Inna anzalnahu fi lailatul qadar, taruh tangan bapak ibunya di dahinya anak. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar, lailatul qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu wa ruh fiha bi'idzni rabbihim min kulli amr. Salamun, pada bacaan salamun hiya hatta matla'il fajr. Pokoknya gini Bu nggih, anak tidur bacakan salamun hiya hatta matla'il fajr. Yakin, seyakin-yakinnya. Saya mau tanya, adakah obat yang paling hebat di dunia ini di atas Quran? Ada? Enggak ada. Obat paling hebat tang dunya niki Pak, Quran. Tapi ngapunten, kadang kita punya masalah, anak kita nakal, anak kita nangis, cari solusi yang lain. Coba jenengan tangani sendiri dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Di antaranya Rabbis rohli, Alam Nasroh, dan Inna anzalnahu fi lailatul qadar pada bacaan salamun hiya hatta matla'il fajr. Apa manfaatnya? Insya Allah anak ini sejak kecil sampai perawan sampai lancing tidak akan berbuat dosa besar, di antaranya zina. Kenapa? Gak usah khawatir. Bapaknya boleh kerja, ibunya boleh keluar rumah atau ke pasar dan lain sebagainya. Pertanyaannya, sopo kang jogo anak kula kali sampean? Yang jaga anak keluarga kita adalah Allah dan malaikatnya. Kenapa? Karena inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Katanya Allah, sesungguhnya kami, Allah dan malaikat-malaikat Allah yang menjaga Al-Quran. Otomatis ketika sampean mengamalkan ini, berarti sampean, anak-anak kita akan dijaga oleh dan malaikatnya. Kenapa? Sebab sampean mendoakan dengan mukjizat Al-Quran. Dan itu Quran. Mahuwa syifa, Quran itu adalah obat. Ayo nggih, monggo dengan momentum Lailatul Qadar kita ingat surat Al-Qadar. Semoga surat Al-Qadar ini kita bisa bawa ke kehidupan kita sehari-hari, di antaranya dengan membacakan di dahinya anak inna anzalna fi lailatul qadar sampai bacaan salamun. Nggih. Kemudian kalau anak ini rada rewel Pak, bacakan di telinga kanan atau kiri. Qul huwallahu ahad.
Allahu samad. Metune kaya mbah-mbah ya. Oh ndak, ini bukan masalah kaya mbah-mbah dukun, ini ndak. Memang Al-Qur'an ini. Daripada anaknya dimasuki Walkman apa Bu? Handset, Walkman sampai ya wis. Daripada kupingnya anak kita dimasuki handset gini-gini, Bang. Durung kang dadi jaranan, durung yang dadi sebelang ngeng. Makanya kenapa harus sering dibacakan ayat Al-Qur'an? Di antaranya Qul huwallahu ahad, baik telinga kanan atau telinga kiri. Coba selamat mengamalkan nggih kemuliaan dan mukjizat Al-Qur'an, di antaranya surat Al-Qadr yang menceritakan tentang kemuliaan Lailatul Qadar. Mudah-mudahan ini menjadi sebab ilmu yang manfaat, barokah, panjang umur, sehat walafiat. Insyaallah Sabtu yang akan datang ada kabar duka cita dari malaikat tentang perginya Ramadan. Tapi ada kabar gembira, umat Nabi Muhammad dosanya diampuni. Bagaimana? Amin. Amin yo. Bukannya ngaku kurma ta? Ya, insyaallah amin nggih. Bagaimana ceritanya kita lanjutkan dalam acara dan gelombang yang sama bersama Bunga Residen ngaji Sabtu subuh bersama. Ya, bersama-sama Pak nggih. Semoga manfaat barokah. Ada pertanyaan setelah sholat sunnah isyraq nggih? Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo sholat sunnah isyraq 2 rakaat sunnah.